Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh beri senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus dalam baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami tahu Tuhan, di awal bulan ini Bapa, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dalam nama Yesus. Kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
menaikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia satu-satunya Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita akan memberi persembahan kepada Tuhan.
Engkau selalu hadir Bapa. Kami tahu Engkau pembuat mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Katakan lagi, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terhambada, yang mustahil
Aku ini jangan takut. Kami pegang itu dari awal tahun 2025 sampai di bulan terakhir. Kalau kami sampai detik ini tetap tenang hadapi semua, bukan karena kami yang hebat, tetapi Kristus yang di dalam kami, dia bekerja kuat dan janjinya itu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Tadinya seorang murid, hati seorang hamba. Hari ini, mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap dengan seluruh kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Coba beri salam kanan kiri, katakan tenang. Tuhan tetap pegang kendali. Ya, sudah, belum toh? Sudah? Haleluya. Coba kita baca tema semua ya. Tema ini begitu terjadi, saya percaya gak ada yang gak alami. Amin. 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 Ayo 2, 3. Tenanglah. Ulang lagi, tenanglah. Iya. Tarsiete ego emi pobieste. Ada 2 kalimat perintah di situ. Tarsiete itu dari kata tarseo, kata kerja, itu perintah. Kemudian yang kedua jangan tak, itu pun juga perintah. Tetapi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang suka perintah-perintah. Amin. Di tengah-tengah dia ngomong ego ini, dia ngomong begini, ini aku yang suruh kamu tenang, jangan takut. Itu ada aku. Aku Alfa, aku O. Di tengah Alfa dan Omega dia berkata, aku Imam. Loh, aku Imam, Immanuel. Bukan hanya Tuhan yang dibilang Tuhan beserta, tetapi besertanya dia ada di dalam kita. Dia pegang erat kita, dia peluk kita, dia pegang kuat-kuat sampai kita selamat. Yes. Tuhan yang ada yang bilang begini, sudah kami nyebrang semua sudah. Tuhan gak asal bilang kau menyeberang, sudah kami nyebrang, tapi dia duduk-duduk tidur, tidak. Tuhan awasi. Pada waktu itu mulai terguncang. Dia ada di awal, dia pun ada di akhir. Tuhan itu bertanggung jawab. Ketika Musa tanya, siapa nanti? Kalau ada yang bertanya, siapa yang suruh kamu? Siapa yang suruh orang gagap seperti kamu? Tuhan bilang, aku adalah aku. I am that I am. Aku yang ada di awal penciptaan itu sampai di pemulihan. Nanti ada bumi yang baru. Itu Tuhan yang pegang kendali. Amin. Ada yang pernah yang waktu tahun baru atau tutup tahun mulai tulis semua rencana, semua harapan. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Ada yang semua tercapai? Angkat tangan. Senyum-senyum. Ada yang 1 tercapai? Ada yang 2 tercapai? Atau ada yang semakin memburuk? Ada yang berkata, Tuhan aku mau sehat di awal tahun sampai akhir tahun. Tiba-tiba 12 November kena serangan stroke ringan. Siapa itu? Ini yang berdiri. Saudara nggak lihat toh? Saya tadi goyang-goyang toh? Itu hebatnya Tuhan. Bilang Tuhan hebat. Tuhanku dahsyat. Dia yang pegang kendali. Gak ada alasan untuk takut. Ya, ketika saya mengalami itu satu hal yang Tuhan taruh, tidak melebihi.
Coba katakan sama dirimu, tidak melebihi kekuatan. Sampai menjadi sesuatu, ayo, tidak melebihi kekuatanmu. Sudah rasa? Rasakan tidak? Rasa apa? Strawberry? Tidak melebihi kekuatan kita. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Dia tidak main perintah-perintah, tenang, tenang. Tidak, dia tidak berkata, tahu saja. Tidak. Dia tidak berkata, biasa, tidak. Tapi dia bilang, aku ini ada menyertai engkau dan saya. Ya, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya terima ketika saya mengalami, ya, 12 November berarti 3 minggu yang lalu, saya harus ada menginap di rumah sakit Bayangkara karena kena serangan stroke ringan. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, tidak melebihi kekuatan saya. Ketenangan yang saya tahu firman ini benar-benar ketika kita menghidupi semuanya itu, dia bekerja luar biasa. Ya, kita akan buka di dalam 1 Korintus, ayat yang tidak asing buat kita semua. Tidak ada yang alami stres seperti yang Tuhan Yesus alami. Benar? Ada yang sudah stres, katakan tingkat dewa? Gak ada tuh. Pak Nela stresnya tingkat apa? Tingkat dasar. Tuhan itu stresnya tingkat dewa. Tuhan Yesus itu, bagaimana seorang yang tahu bahwa dia lahir di bumi ini, kemudian dia harus mati, kemudian dia harus bangkit, dan dia naik ke surga. Dia tahu dia harus mati. Ada yang orang tahu kalau dia harus mati, kemudian dia tertawa. Tidak ada. Di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, Tuhan kasih lalu, Bapa kasih lalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapakku di surga. Dikatakan apa? Keringatnya seperti apa? Butiran darah. Itu berarti mengalami stres yang luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mengalami stres seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hadapi sesuatu, bilang begini, tidak melebihi kekuatanku. Ayo sama-sama, tidak. Yes, kita buka. Yuk, langsung saja supaya tidak lama-lama, kita ada perjamuan. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu. Amin. Ulang sekali lagi, 2, 3. Pencobaan-pencobaan biasa, ya. Melampaui pada waktu kamu mencobai. Sama-sama bilang amin. Pencobaan-pencobaan. Di sini dikatakan bukan pencobaannya satu, tetapi pencobaan-pencobaan. Apa itu pencobaan? Ya, pencobaan di sini dikatakan, saya ambil dari bahasa aslinya, peirasmos, ya, artinya itu ujian. Pencobaan itu artinya tekanan. Pencobaan itu semua bentuk tekanan hidup, ya. Semua bentuk tekanan hidup itu pencobaan atau ujian atau tekanan, ya. Ada yang alami pencobaan? Pasti banyak, ya. Banyak.
Setiap hari dari bangun tidur, ujian pasti ada. Dan cobaan pasti ada. Kita bilang begini, Tuhan saya mau sabar Kak. Kita amin. Kemudian kita diuji dengan kesabaran itu. Ibu Mari ini senyum-senyum. Pasti pernah alami. Ya pasti ya. Kita mau anak-anak kita itu tunduk-tunduk, hormat-hormat. Tiba-tiba kita bangun tidur, anak kita bikin gerakan tambahan. Sehingga kita emosi. Ya. Tapi firman Tuhan bilang, itu biasa. Ya, amin. Tidak melebihi kekuatan. Jadi kalau hari-hari ini kau mengalami terus, kenapa dari awal Januari sampai sekarang di bulan terakhir kita kurang 24 hari kita tinggalkan tahun ini. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk belajar bahwa pencobaan itu biasa. Artinya tidak melebihi kekuatanmu dan kekuatanku. Sesuatu itu ada batasnya. Jadi yang diberi Tuhan itu ada batasnya. Siapa yang kasih batas? Tuhan, amin. Semua dikontrol. Siapa pengontrolnya? Tuhan. Jadi ketika engkau mengalami itu, makanya ketika saya mengalami, saya tidak tahu ketenangan seperti apa yang saya alami waktu itu. Dan saya percaya itu Tuhan punya ditaruh kepada saya. Begitu saya tenang dari sepanjang Yahim sampai saya di perjalanan tiba di Bayangkara, terus bibir saya, walaupun sempat ini miring-miring, tetap saya berbahasa roh. Saya perkatakan tidak melebihi kekuatan. Saya memuji Tuhan sampai itu suara tidak tahu bagaimana. Tapi saya terus berkatakan sesuatu yang mempengaruhi pikiran saya. Ketika dokter bilang begini, boleh pulang tapi istirahat. Hanya 3 hal, makan, tidur. Kalau baca firman boleh diperdeka. Dokter itu tahu. Tapi selebihnya tidak boleh. Karena kalau jatuh, kalau capek dan itu serangan pasti lumpuh. Saya langsung perkatakan sesuatu di pikiran saya. Tidak ada perkataan manusia yang terjadi. Perkataan Tuhan saja yang terjadi. Hidup saya ada di dalam harapan Tuhan. Kita sering ngomong, kemarin saya bilang, kita bilang begini, harapanku, harapanku, harapanku. Kenapa kita nggak pernah bertanya apa harapan Tuhan pada kita? Iya toh, kita bawa segudang harapan kita sama Tuhan. Kalau itu tidak terjadi kita marah, kita kecewa. Tapi pernahkah kita bertanya sama Tuhan, harapan Tuhan itu apa dalam hidupku? Kita sudah dibayar lunas dan harganya itu lunas, bukan dengan emas, dengan perak. Bisa dihitung itu perak itu berapa, emas 1 gram berapa. Tetapi harga kita itu lunas, dibayar dan tidak ternilai. Saya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Tuhan kasih apa? Manusia. Tuhan gak kasih pedong, kerbau, hewan apapun. Tuhan kasih manusia. Siapa manusia itu? Yesus Kristus namanya. Diberikan untuk engkau dan saya sebagai ganti dosamu. Engkau yang tidak berharga, tapi di hadapan Tuhan engkau begitu berharga, begitu mulia. Coba lihat kanan kiri. Kan berharga kan? Ya. Tung berharga kan? Tung yang dari pagi kadang-kadang binatang, kebun binatang itu keluar semua. Marah-marah, suka tersinggung, emosi-emosi. Sedikit marah. Orang bilang apa, kita mulai tensi. Tapi Tuhan bilang, karena engkau berharga di mataku. Mulia engkau. Tuhan sayang saudara dan saya. Penting loh. Dari surga, enak-enak di tahta, turun ke bumi. Gak dapat bagian yang enak. Manusia dikasih makan, manusia diberkati, tapi ada pengkhianat namanya Yudas Iskariot. Betul. Murid-murid yang dikasih semuanya menyangkal dia satu, namanya Petrus.
Tapi Tuhan tetap melakukan, sebab Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mata. Yes, bilang kanan kiri, engkau berharga. Kita berharga, kita semua berharga. Ya, yang berikutnya, Allah itu setia. Apa itu setia? Maksudnya, artinya Allah dapat dipercaya. Tuhan yang saat ini mau datang jauh-jauh. Ibu Marini Rumadi, kota raja, datang ke Sentani. Korban waktu, korban bensin. Dia datang kepada Tuhan hari ini. Ibu Deti lebih jauh lagi. Tapi hari ini dia datang bukan kepada Tuhan yang gak bisa dipercaya. Datang kepada Tuhan. Tadi yang kita nyembah-nyembah, itu kita datang kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang gak pernah bohong sama engkau dan saya. Seluruh isi kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu isi hatinya. Itu surat cintanya Tuhan buat engkau dan saya. Ketika engkau lemah, firman Tuhan bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Engkau yang hari-hari ini sakit dan bingung, Tuhan bilang apa? Hati yang gembira, itu obat yang manjur. Saya goyang-goyang pada waktu sebelum saya kena serangan. Kalau saya hari itu tidak terus memuji Tuhan, sebelumnya hari Selasa saya dapat tugas di Zoom. Saya khotbah di 5 negara, tapi lewat Zoom. Itu profesor saya nggak tahu kok saya disuruh. Pada waktu Selasa subuh 2:30 saya sudah rasa serangan itu. Terus saya mau telepon ini yang Bapak Doktor yang termasuk dosen saya yang memberikan saya tugas. Saya mau bilang begini, aduh Bapak, saya tidak usah tugas. Tetapi Roh Kudus kuat dalam hidup saya. Dia berkata, maju. Kemenangan di alam roh itu menentukan kemenangan di alam nyata. Saya bawa firman tentang Daniel. Saya berkata itu, saya hidup itu dan terjadi. Saya tetap melayani. Hari Rabu saya mengalami itu. Lemah separuh ya, tidak bisa apa-apa, hanya kaki kiri, kepala sampai kaki tidak bisa bergerak. Tapi saya tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan pernah engkau ragukan itu. Ya, lanjut ya. Dia beri kekuatan buat kita. Berikutnya, tak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Isi, ya, mengizinkan semuanya terjadi. Ujiankah, pencobaankah terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu berkata tidak akan melebihi kekuatan kita. Ayub, Tuhan izinkan toh. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan korek-korek dia punya nyawa. Itu saya punya. Ayub orang yang dikasihi Tuhan. Bukankah kau dan saya juga dikasihi Tuhan? Saudara rasa apa dikasihi Tuhan? Pada waktu kita mendengarkan kabar-kabar 2025 begitu menakutkan, begitu ini dan itu, pasti saudara gelisah. Pasti ada sebuah keraguan. Tetapi sampai di Desember, ini 7 Desember, Tuhan tetap serta itu. Jadi ketika engkau mungkin lihat tontonan di medsos, semua hal tahun depan begini, ada yang berkata nggak usah beli apa-apa, nggak usah investasi gini, itu manusiaku berkata. Pegang firman Tuhan. Dia, dia juga. Amin. Ya, puji Tuhan. Lanjut ya. Ia akan berikan jalan keluarnya. Jadi Tuhan itu artinya begini, jalan keluar bukan untuk saudara melarikan diri, tetapi untuk saudara kuat menanggungnya. Jadi Tuhan itu kalau kasih pencobaan, masalah, tekanan, ujian, plus jalan. Kok gak yakin ya? Tuhan kalau kasih saudara masalah, kalau kasih saudara tekanan, kalau kasih saudara ujian, plus jalan, plus jalan keluar.
di dalam kontrolnya Tuhan, tidak melebihi kontrolnya Tuhan. Kalau mulai saudara mungkin, tidak mampu, dia akan tahu, dia lebih tahu. Dia kontrol semuanya itu. Tujuannya apa? Supaya saudara makin kuat. Bukan kekuatan jasmani saudara, tetapi kekuatan di dalam roh saudara. Itu yang semakin luar biasa. Ya, mengapa harus tenang dalam pencobaan? Poin pertama, karena pencobaan masih dalam batas dan tidak melebihi kekuatan kita. Ayo buka di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat ke 29 sampai 31. Ada yang bisa bantu? Yesaya 40 ayat 31 saja ya. Yesaya 4. Coba. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sama-sama kita bilang amin. Ya, saya baca 29 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, garis bawahi di situ, menanti-nantikan Tuhan mendapat, mendapat. Jadi semakin kau menantikan Tuhan, semakin kekuatan bertambah. Amin. Semakin kau menantikan Tuhan, semakin kekuatan bertambah. Kalau engkau tidak pernah menantikan kekuatan Tuhan, kau tidak akan bertambah kekuatanmu. Orang yang menantikan kekuatan Tuhan adalah orang yang selalu duduk dan ngobrol sama Tuhan. Orang yang selalu hatinya terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dia akan dikontrol terus oleh Tuhan. Bayangkan seorang anak ya dengan bapak. Saudara tahu penyanyi Diana Nasution? Penyanyi lama yang benci tapi rindu. Aduh, saya kayaknya yang paling tua ya. Ya, benci tapi rindu. Ya, tahu toh? Atau tidak tahu? Itu punya anak namanya ELLO. Siapa? Elo. Ya, punya anak namanya Elo. Satu kali Elo itu ditangkap karena narkoba. Kemudian dia terpuruk sekali. Saya mendengarkan kesaksian, saya menangis ya. Dia terpuruk sekali. Ketika dia terpuruk, dia rasanya aduh bagaimana. Dia ingat bapaknya. Bapaknya itu begitu keras sama dia, keras sekali. Pokoknya bapaknya itu orang yang mendidik itu dengan disiplin. Tapi ketika dia terpuruk, tiba-tiba telepon berdering. Dia, maksudnya polisi itu memberikan HP kepada dia. Bilang apa? Pada waktu Elo itu angkat, ini papa. Dia ngomong, papa sudah, kamu tenang. Papa sayang kamu. Papa tidak marah. Papa sayang kamu. Itu membuat Elo cukup. Dia cukup, dia kuat. Dia menyelesaikan semua dengan kekuatan karena kata-kata dari papanya. Papanya sayang sama dia. Dia yang mulai bayangkan papanya akan marah, mungkin marahi dia, membuang dia, tidak mau datang kepada dia. Tapi papanya bilang, papa sayang kamu. Kenapa Yesus bisa menyelesaikan semuanya? Sebab Yesus tahu Bapa mengasihi dia. Amin. Kenapa Bapak Ibu bisa bertahan sampai di 7 Desember? Sama-sama bilang, ragu-ragu?
Ya, Yesus sayang kau, Yesus sayang saya. Itu cukup buat saudara. Asalkan Yesus sayang engkau, itu cukup buatmu dan buatku. Amin. Amin. Sampai selesai sekalipun dia harus diludahi. Orang tidak cukup menyiksa dia di bawah, sampai di kayu salib pun dia disiksa. Tetapi cukup. Bapa berkata, aku mengasihi engkau. Ketika Yesus dibaptis, dibilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Itu cukup buat Yesus untuk bertahan melakukan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi hari-hari ini engkau mungkin lelah. Katakan, aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Aku bisa karena Tuhan mengasihi aku. Kasihmu itu cukup Tuhan buat saya. Perhatianmu itu cukup buat saya. Penyertaanmu itu cukup buat saya. Amin. Tuhan Yesus kita semua. Kita nggak satu-satunya orang yang alami. Di sini dikatakan orang mulai Tuhan memberi kekuatan pada yang lemah. Orang-orang muda menjadi lelah. Ada banyak orang di luar sana yang lelah. Saudara kalau lelah, saudara capek tidak satu-satunya. Tapi berbahagialah engkau punya Tuhan yang hebat. Ketika ada orang berkata kepadamu, ditanya, dulu saya sering sungkan, Tuhan kita sama toh? Saya akan berkata, iya sama. Tapi kalau hari ini saya ditanya, ada orang yang bilang Tuhan kita sama toh? Saya akan berkata, tidak. Amin. Hanya Yesus satu-satunya. Dia yang berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Dia Yesus yang lahir dan mati, gak mati terus, tapi dia bangkit untuk engkau dan saya. Dia yang berkuasa di langit, dia yang berkuasa di bumi, dia yang berkuasa di bawah bumi. Semua ada di dalam kuasanya. Bahkan laut sekalipun Tuhan bilang apa? Tenang, aku ini jangan takut. Mana yang tidak bisa Tuhan kuasai? Apalagi hidupmu yang adalah biji matanya. Kau tidak perlu minta penjagaan. Dia bilang jaga itu anakku di sana. Malaikat di surga suruh jaga. Jangan tidur jaga itu. Itu saya mau anak, saya kasih sayang sama dia. Saya sayang sama dia. Tuhan itulah. Jadi jangan mudah panik. Hari-hari ini kau menghadapi apa? Sampai di titik hampir Desember selesai. Tidak usah kau takut. Tuhan menolongmu. Engkau yang berkata mungkin anakku kenapa seperti ini. Engkau yang berdoa tapi tidak dijawab malah semakin nakal. Tetapi ada orang tua yang sudah capek berdoa, tiba-tiba Tuhan pulihkan semuanya. Dan anaknya bertobat, itu pun bonus buat engkau dan saya. Tugas kita jaga hati terus. Kita tidak minta pemulihan karena kita sudah capek, tapi Tuhan tiba-tiba pulihkan di detik-detik terakhir. Itu juga urusannya Tuhan. Tugasmu dan saya itu percaya saja. Percaya, lakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, Allah kita, kenapa kita harus tenang? Kenapa sih kita tenang? Ya karena Tuhan kita setia. Allah kita setia. Dan seperti janjinya tadi, dia kontrol kita terus. Dia gak biarkan kita. Gak biarkan kita, kalau kita lihat pandai besi itu, gak mungkin ketika dia membuat sesuatu kemudian dipanaskan. Kalau panas terlalu ini, itu juga akan meleleh. Kalau panasnya kurang juga tidak bisa dibentuk. Tapi Tuhan kontrol terus. Dilihat. Gak capek kan? Enggak. Tuhan kontrol kita terus. Dia akan pandang kita terus. Amin. Kasih dan setianya itu cukup. Dia ukur intensitasmu. Diukur semua. Kekuatanmu seberapa. Kekuatannya ini seberapa. Tuhan akan kasih beban itu berbeda-beda. Yang mampu beras 50 kilo kasih 50 kilo. Yang mampu sekian Tuhan kasih berbeda-beda.
tetapi Dia tetap Allah yang setia dan Allah yang adil. Amin. Dia terus merangkul engkau. Merangkul, firman Tuhan bilang, dengan tangan kanan yang memberikan kekuatan. Bisa satu orang ke sini bantu saya? Ayo, Bujanya atau saudara boleh. Sebentar saja. Ayo, sebentar saja. Kalau mempelai, mana kakak yang dua? Mempelai itu kalau gandengan bagaimana ya? Ya, begini toh, kanan dan kiri. Betul ya. Kalau begini enak enggak ya? Betul Bapak, tidak begini tuh Bapak. Ya lucu toh, macam rasa lucu toh. Tuhan bilang, Dia pegang tangan kanan siapa? Tangan kanan. Nih, tangan kanan kita ini, saudara yang mewakili. Dengan tangan kanan siapa? Tuhan. Kalau begini jalan kan tidak enak toh? Tidak enak toh? Maksudnya Tuhan begini. Tangkap. Coba praktek. Mari dua orang berdiri. Di situ saja. Di situ saja. Pastikan bukan orang lain tetapi pasangan saudara. Ya, ayo kita praktek. Biar saudara tahu, kita praktek. Jadi caranya Tuhan pegang itu begini. Tangan kanan, kanan bisa sama dengan Bapak Gembala. Ya, Bugen bisa dengan yang Naomi kan? Ya, coba pegang dulu tangan kanan dulu. Bapakku tangan kanan, ya. Kakak Yules, ya. Mari tidak usah malu-malu, biar saudara tahu. Tuhan itu yang pegang tanganmu, sudah? Nah, ini nggak enak toh? Maksudnya Tuhan begini. Kita jalan sama-sama. Kalau saudara dipegang Tuhan seperti ini katanya dikempet, dibeginikan, saudara bisa bergerak apa? Kalau ada sesuatu Anda baik. Amin. Amin. Tuhan nggak kasih saudara sembarang. Dia pegang tangan, dia peluk saudara, dia dekat saudara, dia bisa rasakan apa itu detak jantungmu yang hari-hari ini terjadi. Saudara merasakan apa Tuhan bisa rasakan, amin. Saudara tak perlu ngomong banyak-banyak, cukup engkau datang sama Tuhan, Dia bisa rasakan, sebab Dia terus peluk engkau. Suami istri kalau pelukan tadi bagaimana rasa? Gimana? Saya nggak tahu karena saya sudah tidak punya pasangan. Tapi saya peluk anak-anak saya begitu luar biasa, itulah Tuhanmu dan Tuhan itu. Dia peluk begini, dia jalan begini. Kalau ada bahaya, Tuhan bilang, tenang, belok sana anakku, belok kiri, belok kanan, lurus, maju, mundur, terserah Tuhan. Ya, bayangkan itu, Tuhan peluk. Jadi kalau engkau lagi ribut-ribut suami istri, peluk suamimu sampai Tuhan peluk engkau. Peluk istrimu seperti itu. Pasti nanti mati gaya dia. Gak mungkin dia marah-marah. Kalau mungkin sudah tensi kemudian saudara peluk dia seperti itu. Pelukan macam apa ini yang gak pernah dirasakan di dunia? Pelukannya kok beda sekali. Itu pelukan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Kita cepat-cepat. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Salah saya. Ya. Ada yang sudah dapat? Ya, ayo baca yuk sama-sama. Salah ini. 2 Tesalonika sayang. Pasal 3 ayat 3. Ya, saya baca ya. Tetapi Tuhan adalah Ia akan menguatkan apa? Dan terhadap dahsyat Tuhan. Dia pelihara engkau dan saya dari yang jahat. Jangan pernah bilang orang itu jahat sekali, tapi katakan Tuhan selalu menyertai engkau dari yang jahat apapun itu. Dari yang jahat, amin.
Katakan dari yang jahat Tuhan sertai engkau. Semua yang tidak baik Tuhan akan berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, itu luar biasa untuk hidupmu dan hidupku. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Yang pertama, pencobaan masih dalam batas kekuatan kita. Yang kedua, Allah kita setia dan kontrol kita terus. Yang ketiga, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Mazmur 34 ayat 17. Sekarang bapak-bapak yang baca. Ayo, satu orang bapak yang merasa bapak, mari bantu saya. Mazmur 34 ayat 17. Tidak ada bapak, ibu semua. 34. Mazmur 34 ayat 17. Wajah Tuhan menentang. Oh, kalau di itu 18, coba 18. Ya, benar. Ayat 18, Ya. apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kerusakan. Sama-sama bilang. Jadi, kalau saudara berseru, tahu berseru? Berteriak. Saudara berseru itu teriakan yang beda suaranya. Ya. Kalau saudara panggil bakso, gitu ya. Kalau saudara panggil bakso, itu beda toh. Bakso dari dalam rumah orangnya nggak dengar. Tapi kalau saudara panggil dengan suara kencang, pasti orang dengar. Hari ini Tuhan bilang begini, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bilang, saya orang benar. Haleluya. Saudara orang benar. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Bukan murahan, engkau mahal, engkau berharga, lebih daripada emas yang masih ada nilainya. Tetapi saudara dan saya dengan nyawanya Tuhan, berarti tidak bisa dihitung nominalnya, sebab Tuhan sendiri memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Tuhan hebat, amin, luar biasa. Tuhan tidak hanya berikan kekuatan, tetapi Tuhan berikan jalan keluarnya. Apa jalan keluar Tuhan? Kuasa untuk engkau bertahan. Saudara bisa bertahan itu bukan karena saudara, ya. Jangan salah ya. Aduh, karena aku rajin berdoa, salah. Karena aku suka memuji Tuhan, salah. Kalau engkau selalu bisa menemukan jalan keluar, itu Tuhan kasih kekuatan. Tuhan jaga, Tuhan dekat kayak tadi itu. Jadi jangan pernah bilang, oh itu toh, sering bilang begitu toh mama-mama, termasuk saya dulu bilang begitu. Makanya dengar mama. Kalau mama bilang, dengar. Tapi sekarang harus semua kita bawa kepada Kristus. Dengar apa yang firman Tuhan bilang, supaya jalanmu terang. Kenapa mama bisa seperti ini? Karena mama begini. Tidak seperti itu. Kita kuat karena Tuhan. Jalan keluar apalagi? Hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Jadi kekuatan dan hikmat itu penting buat engkau dan saya. Sampai nanti kau menghadapi, menjalani di tahun yang baru. Mungkin perkataan di dunia ini mulai membingungkan saudara. Tahun depan akan begini, tahun depan akan begini. Pegang firman Tuhan. Kalau Yesus yang ngomong, itu baru engkau percaya. Amin. Tidak akan melebihi kekuatan. Tidak akan melebihi kekuatanku. Ya. Kita hadapi semua dengan iman. Cari jalan keluar dengan Tuhan. Jangan pernah jalan pintas. Jalan pintas tidak mengajar engkau. Jalan pintas membuat engkau celaka. Tapi jalan keluarmu, jalan masukmu adalah Yesus Kristus. Engkau masuk bersama Tuhan, keluar pun engkau harus bersama Tuhan.
Jadi keluar masuk, katakan engkau yang ada di pihakku, engkau yang beserta dengan aku. Mari terus percaya tentang kesetiaan Tuhan. Jangan pernah ragukan. Doamu belum dijawab, tetap setia, tetap berkata Tuhan itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa tolong. Semua Tuhan bisa tolong, sebab Tuhan ukur kemampuanmu. Amin. Tidak mungkin melebihi kemampuanmu dan kemampuanku. Pegang itu terus. Jadi ketika ada yang berkata kepadamu, dia hanya satu-satunya Tuhan, salah satunya Tuhan, saudara jangan pernah mau. Tetapi tanamkan di hatimu, engkau satu-satunya Tuhan di dalam dunia ini. Ada banyak Tuhan, tetapi dia tidak berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini. Di sini ada banyak kaum Kedar dan Nebayot. Pegang firman itu. Saya pun dulu, orang tua saya pun dari kaum yang sama. Tetapi kami semua beralih sebab kita dipilih oleh Tuhan. Ya, ayat penutup kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca sama-sama ya. 2, 3. Akulah ya. Sama-sama bilang, dia jalan, dia kebenaran, dan dia kehidupan. Dia tidak bilang begini, ayo sama saya nanti tak tunjukkan jalan, dan tidak. Tapi Tuhan bilang ini loh jalan, ini loh kebenaran, ini loh kehidupan. Kau mau cari itu di mana? Hanya ini, hanya ini. Bukan saya ini ya, maksudnya Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika kau memilih menjadi anak Tuhan, itu bukan sesuatu yang merugikan, tetapi sesuatu yang menguntungkan. Sebab kau memilih jalan yang benar, tepat, dan percaya, yaitu Kristus. Amin. Firman Tuhan, tubuh dan darahnya akan memeteraikan semuanya di dalam nama Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Begitu siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara para pelayan perjamuan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Serahkan hosti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Alkitab berkata segala sesuatu yang kami lakukan dengan iman, maka mujizat pasti terjadi. Mujizat akan menyertai orang-orang percaya. Ketika kami mengangkat tubuh dan darah-Mu, maka Alkitab berkata waktu kami ambil dan makan, ambil dan minum, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Masih ada yang belum diterima. Semua sudah? Sambil mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita, dengarkan firman-Nya. Yohanes pasal 6 ayat 54, 55, 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Alkitab berkata di dalam tubuh Kristus ada kuasa, ada kemenangan, ada kesembuhan. Segala sakit penyakitmu sembuh. Kanker ganas, tumor ganas, ginjal, sakit pinggang, paru-paru, sakit apa saja yang kau sedang alami, gula, asam urat, kolesterol, sembuh dalam nama Yesus. Kita terima dengan iman sambil berkata, dalam nama Yesus. Angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala. Alkitab katakan di dalam darahnya ada kemenangan. Di dalam darahnya ada penebusan. Di dalam darahnya ada kuasa, kesembuhan, dan di dalam darahnya ada pengampunan. Apapun pergumulanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun persoalanmu, apapun bebanmu, hari ini di dalam Yesus, di dalam darah, tubuh dan darahnya, Yesus menjadi jawaban. Kita terima dengan iman sambil berkata, dalam nama Yesus. Terima kasih sambil mengucap syukur. Yesus, terima kasih. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Buat pengorbanannya, kita bersyukur buat kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Saudara, kata pencobaan-pencobaan biasa itu bagi orang-orang yang setia menantikan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak menantikan Tuhan, di luar Tuhan, setiap pencobaan yang datang bagi dia itu sebuah musibah, sebuah kecelakaan, itu sebuah masalah yang dia tidak kuat dan tidak cakap untuk menanggungnya. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Dia akan melewati pencobaan itu dan dia akan keluar jadi pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dimaksudkan oleh 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau hari-hari ini engkau tidak terlalu serius dengan Tuhan, semua pencobaan yang akan datang itu jadi masalah, itu jadi musibah, dan sepertinya engkau susah untuk menemukan jalan keluar. Tapi kalau orang-orang yang menantikan Tuhan dan ada di dalam Tuhan, pencobaan itu adalah sebuah ujian untuk dia harus naik level atau naik tingkat. Imannya harus naik terus dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap masalah yang datang itu adalah sebuah ujian. Setiap masalah yang datang adalah berkat. Setiap pencobaan yang datang adalah berkat buat orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dan pasti ada jalan keluar. Pasti disertai dengan mujizat. Pasti disertai oleh pertolongan Tuhan. Pasti secara ilahi Allah pasti menolongnya. Terima kasih buat kebenaranmu, buat tubuh dan darahmu, meneguhkan, mengajar, mengoreksi, menegur, memulihkan keadaan kami. Terima kasih. Sehabis ibadah ada sakramen baptisan yang kami akan lakukan. Berikan kami cuaca yang baik agar kami bisa melaksanakan sakramen baptisan itu dalam pertolongan Tuhan. Air di mana yang kami akan pakai sebagai sarana baptisan, hadirat-Mu melanda, hadirat-Mu menguduskan. Latihan anak-anak sekolah minggu untuk Natal tanggal 12. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan. Di doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita. Kami persilakan kepada Bapak Franky. Mari sama-sama. Roma 13 ayat 11. Ya, sama-sama kita mau melewati minggu ini dengan sukacita. Kita sama-sama bersuara ya. 1, 2, 3. Sama-sama katakan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, semuanya saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita siang hari ini. Kita akan mendeklarasikan perjanjian raja-raja 2-3 ya. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan
akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi jadi, impian menjadi kenyataan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sama-sama kita serukan katakan oh God. Oh God, I worship you. Kepada kamu yang kami persilakan. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi, be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita terus merayakan kemenangannya. Kita terus merayakan kebangkitannya, kelahirannya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata Yesus yang akan menginspirasi setiap langkah kaki kita untuk memasuki tahun baru. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Waktu engkau sedang bergumul, waktu engkau sedang mengalami jalan buntu, waktu engkau membutuhkan jalan keluar, di situ Yesus hadir lalu Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dia Tuhan yang pernah memperkenalkan dirinya dan namanya. Dia berkata, akulah aku. Waktu Israel bertanya kepada Musa, siapakah namanya? Lalu Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa, aku adalah aku. Artinya tidak ada Tuhan yang kita sembah, dia tidak akan pernah berakhir. Tuhan yang tidak kita sembah, dia tidak akan pernah berkesudahan. Langit boleh berkesudahan, bumi ini boleh berlalu, tapi perkataannya, firmannya tidak akan pernah berkesudahan dan tidak akan pernah berlalu. Tuhan dia ada dengan sendirinya. Dia ada sampai kapan? Sampai kekal, selama-lamanya. Tuhan dia tidak akan pernah menggantikan posisinya. Dia disembah atau tidak disembah, dia tetap Tuhan. Hari ini engkau mau datang sembah dia, hari ini engkau datang mau memuji dia, dia tidak pernah menurunkan derajatnya. Dia Tuhan dan tetap Tuhan. Itu kehebatannya. Dan Tuhan itu yang hari ini menyertai engkau dan aku. Tuhan itu yang hari-hari ini serius dengan kita. Tuhan itu yang menyatakan dirinya Immanuel. Dia yang menyertai engkau. Bukan di luar, tapi dia tinggal di dalam engkau.
Dia berjalan bersamamu. Sampai kapan? Sampai langkah terakhir. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dibebaskan. Waktu kami pulang, kami akan pulang dengan sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih. Jemaat yang tidak mengambil bagian, yang lemah, yang sakit, yang dirundung persoalan, mereka bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya. Kami tahu Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan secara ilahi bagi yang membutuhkannya. Jemaat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Allah sediakan. Bergumul dengan masalahnya, Allah memberikan jalan keluar. Kami berdoa semua kebutuhan panitia Natal tanggal 12, Allah menyediakannya secara ilahi, Allah mencukupkannya secara ilahi. Semua keluarga yang menabur, Tuhan yang memberikan benih, Tuhan yang menyediakan benih. Lalu ketika benih itu ditabur, Alkitab berkata Tuhan akan gandakan jadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan kembalikan isi lumbung-lumbung umat-Mu. Persembahan yang sudah kami beri pagi ini Tuhan berkati. Persembahan kolektif, persembahan syukur kami, perpuluhan misi diakonia pembangunan, persembahan dalam bentuk apa saja Tuhan berkati. Buah suluk, persembahan syukur karena sembuh dari sakit, karena naik pangkat atau Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa yang berulang tahun dalam minggu ini dan bulan ini, Tuhan juga berkati dengan bertambahnya 1 tahun usia. Tuhan memberkati Ibu Janet Numberi Suebu. Tuhan tambahkan 1 tahun usia beberapa hari yang lalu. Bapak kami berdoa hikmat, kebijakan, kuasa, otoritas. Tuhan memenuhi, menyertai. Umur panjang ada di tangan kanan Tuhan, di tangan kiri ada harta, kekayaan, kehormatan. Mengucap syukur untuk pernikahan Natalis dan juga Jacqueline yang sudah berlangsung, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan buat sesuai dengan rancangannya Tuhan. Sehabis ibadah ini ada sakramen baptisan, Tuhan juga memberkati sakramen yang akan berlangsung. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di sorga, kasih, pertolongan, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis, pengajaran, hikmat, pewahyuan, kuasa, otoritas dari Roh Kudus turun ke atas kita mulai siang ini hingga harinya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kita terima semua janji berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan tepukan tangan yang meriah. Sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Ada jemaat yang baptis, ada keluarga-keluarga. Ambon Penaga Patipawai, hari ini aku membaptis engkau untuk kehidupan kekaumu, untuk menggenapi seluruh rencana dan rancangan Allah dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yusuf Walew Hikinda, hari ini aku membaptis engkau untuk menggenapi seluruh rencana Allah dalam hidup
dosamu untuk kehidupan kekalmu. Allah nama Bapa dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Mon. Makarias, Octavianus Abisai. Hari ini langit terbuka dan surga mengakui inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku membaptis engkau untuk kehidupan kekalmu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam buku kehidupan kekal. Mon. Saya tidak bisa ambil, Mon. Dalam buku kehidupan kekal. Alfa, Nikolas Sorondanya, hanya aku membaptis engkau untuk menggenapi seluruh kendakalan dalam hidupmu, pengampunan dosamu, untuk kehidupan kekalmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Darahnya domba Allah. Sekarang saya geser ke sana, Kak. Bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Hilda Bernike Yohanka, hari ini aku membaptis engkau agar kau menggenapi seluruh rencana dan kehendak Allah dalam hidupmu. Hari ini aku membaptis engkau untuk kehidupan kekalmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Francisca Rosia Paiki, hari ini aku membaptis engkau tanda meterai Allah atas hidupmu. Hari ini hidupmu dimeteraikan oleh surga, menggenapi seluruh kehendak Allah dalam hidupmu, untuk kehidupan kekalmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus